Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la haula wala quwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul zalimun. Sadaqallahul azim wa sadaqan nabiyul karim wa nahnu 'ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah di malam ini Allah Subhanahu wa taala masih izinkan kita berkumpul di salah satu taman surga Allah. Sebagaimana kata Rasulullah SAW, Rasul pernah berpesan kepada para sahabat, andai kata kau temukan satu di antara taman-taman surga Allah, maka mampirlah barang sejenak. Kemudian ditanya oleh para sahabat, adakah taman surga Allah di muka bumi ini? Maka Rasulullah SAW mengatakan, seluruh majelis zikir di mana dikumandangkan zikir di hadapan Allah, termasuk juga majelis ilmu, adalah taman di antara taman-taman surga Allah Subhanahu wa taala. Sehingga berharap kita mudah-mudahan seringnya kita mampir ke taman surga Allah. Nanti ketika kita kembali kepada Allah, Allah benar-benar masukkan kita ke dalam jannahnya. Amin. Salawat dan salam semoga tercurahkan ke pangkuan alam Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa barik wa sallim ajmain. Mudah-mudahan kita berharap baginda yang mulia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkenan mengakui kita menjadi bagian dari umatnya, dan berkenan pula nantinya di yaumil akhir memberikan syafaat kepada kita, di mana tidak ada syafaat yang bisa kita harapkan dengan izin Allah kecuali syafaat dari baginda Rasulullah SAW. Bapak-bapak, tuan-tuan guru yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan pembahasan kita di kitab Dakwah Islam karangan Syekh Ahmad Mahmud, bagian tentang menghalalkan sesuatu yang haram dengan alasan maslahat, sebagai satu pandangan yang sekarang menjadi pandangan yang umum di tengah-tengah masyarakat. Lantas bagaimana Islam memandang ini? Maka perlu kita pahamin bahwa sebagai seorang muslim penting sekali meletakkan siapa al-hakim. Sebelum kita bicara tentang hukum, kita harus meletakkan dulu siapa yang menjadi al-hakim, siapa yang menjadi penentu hukum itu sendiri. Islam berbeda dengan kapitalis, di mana kapitalisme atau sekularisme itu memandang bahwa yang menjadi pembuat hukum, yang menjadi hakim itu adalah rakyat. Kesepakatan rakyat dianggap sebagai kesepakatan Tuhan. Dex follow, maaf, saya lupa bahasa Latinnya. Suara rakyat adalah suara Tuhan, bahasa mereka. Artinya kalau rakyat sepakat terhadap satu perkara, dianggap ini adalah kesepakatan dari Tuhan. Dan ini dituangkan ke dalam pemikiran Islam. Banyak kaum muslimin yang menganggap ini sebagian dari qada Allah. Tidaklah mungkin sesuatu yang terjadi kecuali sudah menjadi ketetapan dari Allah Subhanahu wa taala. Benar. Kalau kita bicara masalah takdir, maka apapun yang terjadi di muka bumi ini pasti di bawah takdir Allah. Tidak akan mungkin terjadi sesuatu perkara pun, baik itu yang menyenangkan maupun yang menyakitkan, kecuali di bawah izin Allah. Hatta terjadinya perzinahan itu, kalau ditanya, kenapa terjadi perzinahan? Pasti jawabnya karena izin Allah. Ini perlu kita clearkan, karena ada kesalahan dalam pemikiran kaum muslimin hari ini, seolah-olah Allah hanya mengizinkan yang baik-baik saja, sementara yang buruk itu di luar izin Allah. Padahal mau yang baik, mau yang buruk, kalau itu terjadi tidak akan mungkin keluar dari izin Allah. Itulah batas kudrah Allah. Tidak akan mungkin sesuatu berjalan di luar kudrah Allah. Sehingga pastilah sesuatu itu terjadi karena izin Allah. Jadi permasalahan bagi kita seorang muslim itu bukan hanya izin Allah. Izin Allah itu bicara jadi atau tidak jadinya peristiwa. Baik yang menyenangkan atau yang menyakitkan, itu terjadi pasti karena izin Allah. Namun yang menjadi pokok persoalan yang harus menjadi perhatian kita sebagai seorang muslim adalah mardhatillah. Apakah Allah ridha atau tidak? Tadi kami kebetulan di sekolah itu ada dialog antara sama guru. Itu ada yang bertanya, Ustadz, gimana ceritanya orang yang mati bunuh diri? Bukankah itu takdir Allah? Berarti dia ditakdirkan mati dalam keadaan bunuh diri? Enggak, saya katakan. Matinya itu sudah ditetapkan Allah, tapi cara matinya itu pilihan kita.
Itu kenapa Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Tidak akan mungkin Allah memberikan pilihan kecuali pilihan itu mungkin untuk kita laksanakan. Kata Allah, wahai orang-orang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah, jangan kau mati kecuali dalam keadaan Islam. Artinya mati dalam keadaan Islam atau mati dalam keadaan kufur, itu bagian yang diberikan hak oleh Allah untuk kita pilih. Saya kami sampaikan tadi, masalah orang bunuh diri minum racun, bukan minum racun yang menyebabkan dia mati, tapi qada Allah, ketika Allah sudah mengatakan, ini waktumu kembali, maka kembali. Bukan minum racunnya. Tapi minum racun itu menjadi asbab. Maaf, menjadi hal kalau dalam konteks fikihnya. Dalam konsep usul fikihnya, ada asbab, ada hal. Satu-satunya asbab itu adalah Allah. Orang dapat rezeki, asbabnya Allah. Orang bertemu, asbabnya Allah. Orang mati, asbabnya Allah. Orang berpisah, itu asbabnya Allah. Bercerainya seseorang, itu asbabnya Allah. Tapi yang menjadi persoalan adalah halnya. Kenapa? Bagian hal inilah bagian di mana Allah berikan hak manusia untuk bergerak di sana. Ada yang hal itu diridhai oleh Allah, mana perkara-perkara yang Allah izinkan, yang Allah ridhai, Allah sebutkan sebagai bagian jalan kebaikan. Tapi ada hal-hal yang Allah itu tidak ridhai. Itu bagian-bagian keburukan yang semuanya berimbas pada dosa, yang semuanya mengantarkan kepada neraka Allah Subhanahu wa taala. Maka penting bagi kita seorang muslim itu mencari hal-hal yang bisa mengantarkan kita kepada cintanya Allah. Bagaimana itu? Harus dengan ilmu. Tak boleh tidak, harus dengan pengetahuan. Kenapa? Inilah indahnya kita beragama Islam. Kenapa? Karena agama kita itu ketika memerintahkan sesuatu sudah memberikan step by step untuk menggapai sesuatu itu. Ketika kita disuruh menggapai surga, Allah memberikan step by stepnya. Bagaimana cara kita menggapai surga? Caranya gimana? Caranya adalah mengikuti baginda Rasulullah SAW. Caranya bagaimana? Mendapatkan cinta Allah. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam Al-Qur'an itu, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni." Katakan Muhammad kalau kepada mereka, andai kata kau mencintai Allah maka ikutin aku. Jadi ittiba kepada Rasul adalah bagian dari perwujudan cinta kita kepada Allah. Di mana cinta itu sudah disebutkan oleh para ulama adalah satu di antara 3 tanda ketakwaan. Pernah kami sampaikan di forum ini bahwa takwa itu terdiri dari 3 bangunan. 1 mahabbah, 2 roja, 3 khauf. Yang tiga-tiganya saling terkait. Tidak akan mungkin ada mahabbah kepada Allah kecuali dibangun dengan juga rasa khauf kepada Allah. Khauf akan kemurkaan Allah. Tidak akan mungkin ada khauf kecuali ada roja, ada keharapan kita kepada Allah. Semuanya harus seiring sejalan, tidak boleh dipisah-pisahkan. Sebagaimana ada ulama-ulama sufi yang memisahkan. Afwan ya. Ada satu hal yang perlu kita kritisi. Ketika ada seorang mengatakan dia cinta kepada Allah, saking penuhnya cinta kepada Allah, tidak ada rasa benci kepada iblis. Padahal wujud cinta kita kepada Allah harusnya mencintai apa yang dicintai Allah dan membenci apa yang dibenci Allah. Jadi kalau ada orang mengatakan dia cinta kepada Allah, tak ada benci kepada apapun, ini keliru besar. Kenapa? Karena perintah kepada kita juga membenci kepada kemaksiatan. Bahkan benci kepada kemaksiatan itu bagian dari tanda iman yang paling lemah. Kata Rasulullah SAW, kalau lihat kemungkaran, maka cegah dengan tanganmu. Fa'ilam yastati, kalau kau tak mampu, maka cegah dengan hati, dengan lisanmu. Fa'ilam yastati, fabilisani. Tak mampu kau dengan tangan, maka dengan mulut. Ngomong. Tak mampu dengan tangan, maka benci dengan hatimu. Itulah selemah-lemahnya iman. Artinya, kebencian itu bagian dari tanda keimanan. Jadi dalam Islam itu tidak ada perkara yang buruk kalau ditempatkan pada tempat yang tepat. Dan tidak ada perkara yang baik kalau ditempatkan di tempat yang salah. Contoh, baca Quran, baik atau buruk? Kalau bacanya di kamar mandi, dosa yang ada. Sholat, baik atau buruk? Kalau kita sholatnya 2 bahasa, buruk jadi. Membunuh, baik atau buruk? Kalau kita membunuh di medan jihad, baik.
Jadi penempatan itu bukan pada afalnya. Makanya ada ulama mengatakan, Syekh Taqiyuddin Rabbani mengatakan di dalam kitab Mafahim Hizbut Tahrir itu disebutkan oleh beliau, amal itu bebas nilai sampai dilihat pada dua hal. Satu, niat, dua, cara. Tapi di antara kedua ini jangan dibalik ya. Urutan pertama yang dilihat itu amalnya dulu, perbuatannya dulu. Kalau perbuatannya sudah sejalan dengan apa yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW, baru dilihat yang kedua niatnya. Kadang-kadang yang jadi permasalahan, orang nengok niat dulu tanpa melihat cara. Ini kesalahan besar ini. Pernah kami sampaikan ada orang yang sholat tak tutup aurat, masih terbuka sebagian auratnya. Kemudian dia sholat, ketika ditegur apa kata dia? Yang penting kan niatnya kan. Kalau mau niatnya sehebat apapun, tapi kalau caranya salah, maka niat itu tak ada pengaruh apapun. Karena prinsip di dalam Islam itu, kalau kita baca hadis Nabi SAW, maka jangan cuma baca literally, jangan cuma baca matannya saja, tapi juga harus pahami asbabul wurud dari hadis itu, sehingga kita tahu penempatan hadis itu seperti apa. Nah, kadang-kadang kesalahan tengah-tengah umat Islam itu mengambil ayat, mengambil hadis hanya dari sisi bahasanya saja, tidak memahami latar belakang bahasanya, latar belakang cerita itu. Kenapa? Sebuah kata pada tempat yang berbeda bisa bermakna berbeda, apalagi dengan intonasi yang berbeda. Intonasinya beda maknanya. Tempatnya beda maknanya. Kami kemarin mencontohkan satu kasus apa? Contoh bahasa yang sama bahasanya tapi beda penempatan, beda arti. Pada kata injeksi. Masih ingat, Pak? Kata injeksi kita bawa ke rumah sakit artinya nyuntik. Tapi injeksi bawa ke bengkel artinya kendaraan yang tanpa karburator. Katanya sama, tapi karena tempatnya beda maknanya. Nah, disitulah penting kita mempelajari ilmunya. Kembali kepada pembahasan kita, bahwa di dalam Islam, prinsip Islam itu ada kaidah yang mengatakan Islam itu tidak pernah membenarkan semua cara. Tidaklah karena kemaslahatan, karena ada sebagian orang menganggap bahwa dalam konsepsi Islam ada ulama yang mengatakan bahwa masalih mursalat itu sebagai bagian dari dalil hukum syara. Ya. Imam Abu Hanifah kalau tidak silap kami itu mengatakan masalih mursalat itu bagian dari hukum syara, dalil. Kalau kita mazhab Syafi'i mengatakan 4, ya, Al-Quran, As-Sunnah, Ijma' sahabat, Qiyas. Ada ulama seperti Imam Abu Hanifah dan Imam Malik itu menambah, ada tambahannya. Ada masalih mursalat, ada adat Ahlul Madinah, ada ijma' ulama, ada syar'u man qablana, ada ihtisam dan sebagainya. Pada bab masalih mursalat itu perlu dipahami ada syarat. Makanya Imam Suyuti kalau nggak silap kami itu pernah membuat satu kitab. Dia membahas secara detail tentang masalih indal malik. Karena kalimat masalih mursalat itu ada pemahaman yang menjadi dalil itu dianggap dalil oleh Imam Malik. Tapi disebutkan oleh beliau, Imam Malik meletakkan masalih mursalat itu, maslahat dalam setiap perkara itu menjadi dalil pembenaran satu perkara atau penolakan satu perkara itu ada syarat, tidak berdiri sendiri. Karena sekarang ini banyak orang karena alasan maslahat maka menghalalkan segala cara, menghalalkan segala hal. Contoh, ada seorang yang bekerja dengan catatan kalau bekerja di situ disyaratkan wajib melepaskan kerudungnya. Dengan alasan maslahat kata orangnya sudah nggak apa-apa, kerja aja, Allah itu Maha Pengampun. Ini kan kacau ini. Padahal tidak boleh alasan maslahat itu menyebabkan kita melanggar hukum syariat.
Dan dalam sistem demokrasi ini paling banyak itu perkaranya. Karena unsur maslahat, contoh ya, cukai minuman keras itu besar itu di Indonesia nih. Pajak untuk minuman keras itu cukup besar. Itu diambil. Padahal dalam Islam, sesuatu yang haram untuk dikonsumsi, maka penghasilan dari sesuatu itu juga haram. Apalagi minuman keras. Secara khusus Nabi SAW itu menyebutkan siapa-siapa saja yang kena bagian keharaman itu. Bukan cuma yang minum, tapi yang membelikan kena, yang nuangkan kena, yang meminjamkan peralatan untuk minum juga kena. Artinya banyak perkara yang kena di situ. Sebagai satu bagian yang melingkupi dosa. Tapi karena alasan maslahat, banyak orang tetap mengambil itu. Sama dengan perkara leasing, jual beli secara dua akad dalam satu transaksi. Saya sering itu ketemu dengan orang-orang yang mengatakan, Ustaz, kalau sekarang itu nggak leasing, kapan kita punya sepeda motor? Makanya kami selalu ditegur oleh guru kami terkait keyakinan kita kepada Allah ini betul-betul harus kembalikan lagi. Bahwa yakinlah bahwa rezeki itu minallah. Makanya kami selalu disampaikan oleh guru kami dan kami sampaikan ulang. Kadang-kadang kita harus malu dengan atuk-atuk kita dulu. Atuk kita tuh nggak pernah ada pinjaman di bank. Bekerja dia tetap bekerja pagi, pulang sore. Malam istirahat. Subuh dia ke masjid, maghrib dia tetap balik ke masjid. Isya, maghrib dia di masjid dan diperhatikan anak-anaknya itu tetap mengaji. Tapi kita lihat, tanah atau kita luasnya luar biasa. Beda dengan kita sekarang. Kerja pagi, pulang petang, bahkan pulang malam, sholat ditinggalkan. Apa yang terjadi? Rumah kita RSSSS-nya banyak kali. Rumah yang sangat super sederhana gitu. Beda dengan atau kita dulu. Kenapa? Karena keberkahan, keyakinan dia kepada Allah itu luar biasa. Beda dengan kita sekarang ini. Keyakinan kita kepada Allah itu udah kurang. Makanya Allah itu kan disebutkan dalam hadis kursi itu, Allah itu sesuai dengan prasangka makhluknya. Kalau kita percaya rezeki itu kepada Allah, maka Allah akan siapkan cara-cara untuk mengantarkan rezeki kepada kita. Tapi karena kita nggak percaya kepada Allah, kita percaya sama pekerjaan, ya sudah, Allah biarkan kau cari rezekimu dari kerjaanmu. Sehingga kadang-kadang kita lakukan yang haram hanya karena takut nak kebagian rezeki. Kita lakukan perkara yang subhat hanya takut karena nggak kebagian rezeki. Na'udzubillah min dzalik. Ini perkara yang harus dihindari. Termasuk bagaimana sekarang muncul ada gerakan-gerakan yang mencoba mengkompromikan dirinya dengan peraturan-peraturan yang bertentangan dengan aturan Allah. Masuk dia dalam sistem demokrasi yang posisinya di sistem demokrasi itu mengambil hak Allah sebagai pembuat hukum. Karena dalam Quran itu disebutkan oleh Allah, innal hukma illa lillah. Hak membuat hukum itu adalah hak Allah. Tapi dalam demokrasi hak membuat hukum itu ada di tangan DPR. Dan sayangnya kita bagian dari orang yang memilih mereka. Hak membuat hukum itu hak Allah, kata Allah. Tapi kita ambil hak itu, kita serahkan kepada perorangan untuk dia sepakat di sana buat hukum. Dan itu yang hukum yang kita jalankan di kehidupan kita. Dan sayangnya, na'udzubillah min dzalik, kita mempercayai hukum mereka melebihi kepercayaan kita kepada hukum Allah. Sampai-sampai ada istilah ayat konstitusi di atas ayat suci. Ini kan kacau ini. Kalau ada orang meletakkan ayat suci di bawah apapun, ini orang dalam bab akidah nyari syirik ini orang. Walaupun kita nggak berani mengatakan kafir mutlak, karena memang Allah mengatakan dalam ayat itu kan surah Al-Maidah itu ada tingkatannya kafir, zalim, fasik. Tinggal sebagaimana yang pernah kami sampaikan dulu, bahwa kapan dia dikatakan kafir kalau keyakinan dia kepada ayat Allah itu hilang, jatuh kepada keyakinan dia kepada kesepakatan manusia. Kapan dia dikatakan zalim dan fasik kalau masih yakin dia kepada ayat Allah tapi tidak mau jalan. Kapan dia dikatakan fasik kalau dia mengatakan antara ayat Allah dengan kesepakatan manusia itu setara. Ini kan kacau ini. Ini problem yang sekarang terjadi. Termasuk apa yang terjadi hari ini, banyak umat Islam yang bergabung dengan sistem kufur untuk
mengatakan bahwa kalau kita tidak bergabung dalam sistem kufur ini, maka kemaksiatan itu akan terus merajalela. Ini analoginya, ada di kampung kita ini orang-orang buat pabrik minuman keras. Lantas kita katakan, kalau saya nggak kerja di sana, saya nggak tahu nanti peredarannya kemana. Kalau saya jadi manajer di sana, saya bisa tentukan, yang bisa beredar ke arah sana, ke arah sana. Nggak boleh beredar di tempat-tempat yang banyak umat Islamnya di sana, katanya. Ini kan kacau ya. Kenapa? Perkara yang haram, mau kita terlibat nggak terlibat, tetap dalam keharamannya. Maka cara pencegahannya bukan kita masuk ke dalam keharaman itu, tapi kita hentikan keharaman itu. Dengan apa tadi? Kalau punya kekuasaan dengan kekuasaan, nggak punya kekuasaan dengan lisan, nggak berani dengan lisan, maka minimal benci. Benci itu apa? Jangan dekat-dekat. Ini ada orang yang benci katanya, tapi masih juga nempel. Bukan benci namanya kalau kita masih nempel di situ. Ada orang kibotan, kita nongkrong di situ ikut kibotan, ditanya benci kali aku, tapi nongkrong di situ. Kalau benci itu ya nggak usah nongkrong, nggak usah nempel di situ. Tapi gimana caranya? Sudah, ketika dia maksiat kita geser, ketika dia dalam keadaan normal kita ingatkan. Ini yang disampaikan oleh guru-guru kami. Yang kedua, banyak orang yang mentaati perkara-perkara yang ditetapkan oleh para tauhid, mereka melanggar perintah-perintah Allah. Kenapa? Karena mereka menjadikan Tuhan-Tuhan selain Allah. Dan terkait ini Allah Subhanahu wa taala mengingatkan di dalam Quran surah At-Taubah ayat 31. Allah mengkritisi kebiasaan orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani yang menjadikan rahib-rahib mereka dan pendeta-pendeta mereka menjadi Tuhan-Tuhan sebagai tandingan Allah. Allah katakan mereka menjadikan orang-orang alim di antara mereka, rahib-rahib mereka menjadi Tuhan sebagai tandingan Allah. Juga mereka mempertuhankan Al-Masih putra Maryam, padahal mereka hanya disuruh untuk menyembah Allah, Tuhan yang Maha Esa. Apa yang terjadi? Adi bin Hatim, sahabat Nabi yang baru masuk Islam, datang kepada Rasul, komplain dengan ayat ini. Apa kata dia? Ya Rasul, kami tidak pernah itu sujud kepada rahib kami sama seperti sujud kami kepada Allah. Tidak pernah sekalipun kami rukuk kepada pendeta kami. Apa kata Nabi SAW? Memang kalian tidak pernah sujud, tidak pernah rukuk kepada rahib kalian, tidak pernah rukuk dan sujud kepada pendeta kalian. Tapi ketika rahib kalian mengharamkan perkara yang halal oleh Allah, maka kalian ikut haramkan. Ketika rahib kalian mengharamkan yang dihalalkan Allah, kalian ikut haramkan. Artinya kalian menyelisih Allah hanya demi mendapatkan keridhaan rahib kalian. Kalian menyelisih Allah hanya demi mengikuti rahib kalian, pendeta kalian. Artinya kalau itu yang terjadi, kita sudah jatuh pada proses penuhanan. Ingat, ya kan, yang dimiliki Allah Subhanahu wa taala. Orang jahiliyah dikatakan kufur oleh Nabi SAW. Itu bukan karena mereka nggak mengakui Allah sebagai Tuhan. Silakan cek di dalam Al-Quran. Banyak ayat menceritakan bahwa ketika Nabi SAW itu disuruh dialog. Ketika Allah Subhanahu wa taala menyuruh Nabi Allah Muhammad SAW dialog dengan orang-orang kafir, bertanya kepada mereka tentang ketuhanan Allah. Bertanya, siapakah Tuhan yang menciptakan langit dan bumi? Maka di beberapa ayat disebutkan orang-orang kafir itu akan menjawab bahwa Tuhan yang menciptakan langit dan bumi itu Allah. Sehingga dari situ kita paham bahwa kalau sekedar mengakui Allah sebagai pencipta, itu belum jadi muslim sejati. Kalau sekedar mengaku saja. Kenapa? Karena orang jahiliyah itu juga mengakui Allah sebagai Tuhan. Allah sendiri yang menyebutkan dalam Al-Quran. Qul man rabbis samawati wal ard. Tanyakan kepada mereka siapa Tuhan langit dan bumi. Qulillah, mereka akan mengatakan Allah. Masalahnya cuma satu. Mereka itu tak mau berhukum dengan hukum Allah. Sama dengan kita hari ini. Ketika ditanya siapa Allah, siapa Tuhanmu? Allah. Tapi ketika Allah mengatakan ittaqullah, tunggu dulu, nantilah. Ketika Allah mengatakan aqimus shalah, ntar dulu, belum siap. Ketika Allah mengatakan ud'u, berdakwah, belum jalan.
Ketika Allah mengatakan perintah-perintah yang lain, masih ada pertimbangan yang kita munculkan. Ini sama artinya dengan orang-orang jahiliyah dulu. Cuman mungkin kita malu-malu kucing untuk mengakui. Orang-orang sekuler itu, orang-orang yang memisahkan agama dari kehidupan, itu adalah orang-orang yang sebenarnya adalah orang-orang yang sama dengan orang jahiliyah dulu. Cuma tipenya tipe modern dengan istilah-istilah baru. Maka penting bagi kita untuk meng-cross-check diri kita, jangan sampai kita terjun kepada kejahiliahan modern yang dimana kita mengakui Allah sebagai Tuhan tapi tak membiarkan Allah mengatur hidup kita. Harusnya seorang mukmin itu kalau diatur oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tak ada jawaban lain kecuali jawaban sami'na wa ta'na. Kami dengar, kami taat. Masalah sudah sempurna, tidak sempurna itu perkara yang lain. Tapi perkara dia di dalam hatinya harus ucapannya totalitas taat, itu mutlak. Masalah sudah lengkap atau belum lengkap, itu dalam proses belajarnya, dalam proses perjalanan tidak ada masalah. Tapi kita mengusahakan sampai nanti ajal menjemput kita, kita sudah melengkapkan posisi ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian disebutkan oleh penulis kitab ini, beliau mengatakan bahwa para penguasa yang ada saat ini telah menggunakan orang-orang muslim yang soleh yang diminta untuk menjadi menteri sebagai ornamen untuk menghiasi pemerintahan yang buruk. Kami ingat dulu ada semacam pertanyaan kepada guru kami terkait, kita tahu sistem hari ini adalah sistem yang buruk, sistem yang nggak berasal dari Allah Subhanahu wa taala, sistem warisan Yahudi, sistem warisan Yunani. Tapi kenapa ada umat Islam yang tetap ada di sana? Karena memang pola Yahudi dari beberapa literatur yang kami dapatkan, mereka akan tetap membiarkan umat Islam itu ada di sana untuk apa? Sebagai justifikasi bahwa ini bersamaan dengan Islam. Ini bisa diterima oleh Islam. Makanya dulu, kalau kita ingat, Orde Baru, itu kan ada 3 partai itu. Ada PDIP, ada PDI, ada Golkar, ada P3. P3 itu sebagai representatif umat Islam. Tapi perhatikan, setiap pemilu kita udah tahu siapa yang menang. Yang nomor 3 ini kecil kemungkinan untuk dia bisa menang atau dimenangkan. Kecuali suaranya hanya diberikan 1 atau 2 saja. Sampai kejadian itu di kampung kami, ada satu keluarga itu, P3 murni itu. Sangat getol dia mendakwakan P3 di kampungnya. Satu keluarga penuh, keluarga dia itu kalau minimal ada sekitar 15 suara. Tapi ketika perhitungan suara pemilu di kampung kami itu isinya kuning semua, tidak ada hijaunya. Bayangkan, secara logika kita, ini ada satu keluarga yang hijau, tapi hasilnya bisa kuning semua. Kenapa? Begitulah demokrasi. Tapi kenapa masih tetap dibiarkan? Kenapa nggak dihapuskan total? Supaya umat Islam tak kecoh. Maka kita harus tetap memahami konsepsi politik juga dalam proses mendakwahkan Islam, bahwa Islam ini perlu didakwahkan dengan cara yang benar, bukan dengan cara yang salah. Cara yang dicontohkan oleh baginda Rasulullah SAW, bahwa tidak boleh mengkompromikan perkara Islam dengan perkara yang kufur. Yang hak itu tak boleh disatukan dengan yang batil. Nabi Allah Subhanahu wa taala telah mengingatkan kita, wa qul ja'al haqqu wa zahaqal batil innal batila kana zahuqa. Kalau datang yang hak maka hancurlah yang batil, sungguh yang batil itu tidak akan pernah kekal. Tapi dengan catatan, yang hak itu didatangkan. Kadang-kadang penyakit kita, yang hak ini, yang benar ini semuanya diam, tidak berani ngomong. Alasannya apa? Takut. Alasannya apa? Menjaga maslahat. Gerakan-gerakan dakwah ini perlu terus diingatkan ini. Walaupun mungkin kita akan temukan orang-orang yang sedikit tidak siap dengan gerakan dakwah kita. Cuman mungkin yang perlu diperbaiki cara pendekatan. Karena bisa jadi begini, kata guru kami, jangan sampai orang menolak Islam itu bukan karena kebenaran Islam, tapi kesalahan kita dengan cara kita menyampaikan.
Kan banyak kejadian begitu. Orang menolak kebenaran itu bukan karena kebenaran itu sendiri, tapi karena yang membawa kebenaran itu yang salah. Dengan menjas, dengan merendahkan, dengan memberikan justifikasi buruk kepada orang-orang yang tidak ikut dalam gerakan dakwah. Maka penting kita terus bergabung dalam jamaah dakwah ini untuk terus menyuarakan yang hak untuk menghilangkan kebatilan. Prinsipnya amar ma'ruf nahi mungkar itu bagian yang tidak bisa kita pisahkan dari kehidupan kita. Dan dua-duanya harus seiring sejalan. Tidak boleh cuma amar ma'ruf, tapi juga harus diikuti dengan nahi mungkar. Karena Allah katakan itu wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Mengajak kepada al khair yaitu Islam dan mengajak kepada yang ma'ruf kebaikan, mengajak kepada melarang kepada yang mungkar. Dengan catatan standarisasi ma'ruf dan mungkar itu bukan berdasarkan perkara perasaan saja, tapi lebih kepada hukum Allah. Karena tadi standarisasi al-hakim dalam Islam itu 3. Kemarin sudah kami sampaikan kan. Kalau bicara mahia atau mahwa dalam artian bendanya, maka yang berhak menjadi hakim itu adalah akal. Akal boleh jadi hakim. Bicara benda, apakah air ini baik atau buruk? Ini nggak usah cari dalilnya. Apakah kemasan ini baik atau buruk? Nggak usah capek-capek cari dalil. Akal itu bisa jadi dalil. Tapi kalau bicara masalah halal dan haram, ini baru kita pakai dalil. Makanya tiga perkara. Kalau perkaranya itu terkait bendanya, zatnya, maka bisa pakai akal. Terkait sesuainya dengan fitrah manusia bisa pakai akal. Tapi kalau terkait khair dan syar, terkait terpuji atau tercela, itu wajib pakai hukum syara, bukan pakai akal. Ini yang harus didudukkan. Kenapa? Karena banyak hari ini gerakan-gerakan di luar sana itu kami perhatikan itu. Kalau kita lihat perkembangan sosial media, itu ada beberapa tokoh nasional yang itu mencoba memutarbalikkan ajaran Islam dengan menggunakan logika akal. Ingat, ada beberapa ajaran dalam Islam itu yang kadang-kadang bertentangan dengan logika. Kenapa? Karena logika itu nggak masuk di sana. Kecuali pangkalnya saja, yaitu keyakinan bahwa apapun yang disampaikan oleh Allah adalah sesuatu yang harusnya paling layak. Itulah logika yang utama. Dan ini yang kami kemarin kabarkan bagaimana Nabi Allah Musa alaihissalam itu menghilangkan logikanya ketika bertemu dengan perintah Allah. Nabi Nuh alaihissalam juga menghilangkan logikanya ketika ketemu dengan perintah Allah. Dan secara logika nggak nyambung. Perintah Allah itu apa itu? Buat kapal di atas gunung. Itu nyambungnya di mana? Nggak ada nyambung sama sekali. Tapi karena itu perintah Allah, Nabi Nuh itu nggak pernah nanya, kok di atas gunung sih? Kok harus di puncak gunung? Kenapa nggak di tengah kampung minimal? Atau yang lebih logis lagi di pinggir laut supaya bisa langsung berlayar. Tapi karena itu perintah Allah, Nabi Nuh nggak pernah nanya lagi. Itu menunjukkan apa? Kadang-kadang kita harus mematikan logika kita ketika berhadapan dengan firman Allah. Walaupun Islam itu tidak boleh mematikan logika seluruhnya. Karena kalau kita baca Al-Quran itu banyak ayat-ayat itu yang menyuruh kita berpikir. Afala tatafakkarun, afala ya'qilun, afala ya'lamun, ya ulil albab. Itu menunjukkan ayat-ayat yang menyuruh kita untuk berpikir. Itu yang membedakan kita dengan agama yang lain. Kalau agama kita ini, makin kita berpikir, makin dekat kita kepada Allah. Tapi kalau agama lain, makin kita mikir, makin kita nggak ketemu dengan Tuhan. Wallahu a'lam bishawab. Mungkin ini menjadi pengantar. Silakan kalau ada yang didiskusikan, kami persilakan.